Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah bisa beribadah dalam hari Minggu 15 Maret 2026. Kita juga sudah melayani. Saya percaya Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Ia akan selalu melindungi, menyertai, membela, dan memberkati kita dalam segala pergumulan kita. Kita masih terus belajar mengenai menang atas masalah, yaitu membangun sikap hati yang benar dalam pergumulan dan dalam persoalan yang sedang kita hadapi. Tidak ada persoalan yang terlalu berat di hadapan Tuhan. Tuhan punya berbagai macam sumber daya untuk menolong kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar. Saudara, hari ini kita belajar lagi dengan judul Tuhan bukan sumber masalah. Kita akan membaca dalam Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya yakin saudara sangat mengerti dan tahu tokoh Ayub di Alkitab. Saya yakin Ayub ini adalah salah seorang yang menderita, mungkin jarang sekali ada bandingannya orang yang menderita seperti Ayub. Hanya dalam satu hari harta bendanya hilang, lalu anak-anaknya juga mati dalam bencana, dan Ayub mengalami masalah yang sangat berat sekali. Bahkan ia ditimpa penyakit yang sangat memalukan dan juga membuat dia menderita. Ayub mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya dan menyembah Tuhan karena dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Bahkan Ayub sendiri ditinggalkan oleh istrinya. Kenapa? Karena istrinya merasa Tuhan sudah meninggalkan dia dan berkata kepada Ayub, apalagi yang engkau tunggu? Kutukilah Tuhan dan matilah kau. Tetapi dalam hal itu Ayub tidak berbuat dosa. Ayub sadar bahwa Tuhanlah yang memberi. Maka kalau Tuhan mau ambil yang kita punya, itu milik Tuhan. Ayub malah memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di hadapan istrinya Ayub berkata, bukankah kita ini hanya titipan? Kenapa kita hanya mau menerima yang baik tapi yang tidak baik dari Tuhan? Ayub sadar bahwa masalah dan pergumulan yang dihadapi itu bukan Tuhan yang menyebabkannya. Kita tahu dalam kisah Ayub memang iblis yang menyebabkan masalah dalam hidup Ayub, karena iblis diizinkan oleh Tuhan untuk menggocoh hidup Ayub. Tetapi dalam hal itu Ayub tidak berdosa, dia tetap memandang Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Ayub akhirnya keluar sebagai pemenang. Kita tahu Ayub sempat goyah, sempat komplain, tapi dia bertobat dan akhirnya Tuhan pulihkan. Saudara, di dalam hidup ini masalah bisa terjadi dalam pergumulan kita. Saat masalah terjadi dan menghimpit hidup kita, kita tidak boleh berpikir bahwa itu dari Tuhan. Tuhan mengizinkan, yes. Tapi maksudnya Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan seperti iblis yang berusaha menjatuhkan kita. Karena itulah dalam setiap masalah kita harus punya sikap hati yang benar dan jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi justru Tuhan itu harus menjadi sumber solusi di dalam hidup kita. Kita sudah belajar dalam hari-hari yang sebelumnya bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan. Dia itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Lalu Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya Tuhan itu sumber pertolongan, sumber jalan keluar. Dia bukan sumber masalah kita. Masalah bisa bersumber dari banyak hal. Kita udah belajar beberapa hari yang lalu. Bisa dari kelalaian orang lain, bisa dari kesalahan kita sendiri, bisa karena bencana alam, atau simple karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita bisa mengalami banyak masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan
Saat kita dalam masalah dan pergumulan, saat kita terpuruk, Tuhan itu akan memberikan kita jalan keluar. Dia bahkan memberikan semangat kepada kita untuk bangkit dan menang atas masalah kita, dan percaya solusi pasti terjadi. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi apalagi yang kita ragukan? Tuhan itulah yang akan mampu memberikan kita solusi dan jalan keluar. Saya berharap renungan firman ini sebelum kita tidur, kalau saudara ada dalam pergumulan, bisa memberikan kita satu pencerahan dan pengertian bahwa Tuhan itu tidak pernah menjadi sumber masalah dalam hidup kita. Dia adalah sumber pertolongan dan solusi dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat tidur, biar kasih Tuhan menyertai kita. Shalom.